Malam itu aku mendengar suami, mertua, dan iparku tertawa puas. Berhasil. Besok mobil mewah istrimu kita jual, lalu kita jadikan pembantu di rumah ini. Mereka tak tahu. Diam-diam aku sudah menyiapkan kejutan yang membuat siang harinya berubah jadi mimpi buruk. Sebelum kita mulai ceritanya, bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan agar kita bisa membuat kisah menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Sarah, cepat selesaikan cucian piring itu, lalu buatkan kami kopi. Jangan lambat seperti kura-kura. Suara melengking Rina, adik iparku, memecah keheningan ruang tengah rumah kami yang luas di kawasan Bukit Hindu Palangkaraya. Aku hanya mengangguk pelan, menyembunyikan binar mataku yang mulai meredup di balik rambut yang kusut. Aku, Larasati, adalah pemilik sah rumah megah ini. Namun di mata mereka, aku tak lebih dari sekadar mesin uang yang kini telah habis masa pakainya. Malam itu, udara Palangkaraya terasa sangat lembab dan menyesakan, seolah-olah awan hitam sedang menindih atap rumah. Setelah meletakkan nampan berisi kopi dan camilan di meja, aku berpamitan untuk masuk ke kamar dengan alasan sakit kepala. Namun, langkahku berhenti di balik pintu jati besar yang memisahkan ruang keluarga dengan koridor kamar. Aku tidak benar-benar pergi. Sesuatu dalam nada bicara suamiku, Rudi, membuat instingku terjaga. Berhasil. Kamu hebat, Bu. Rencana ini benar-benar tidak bercelah. Suara Rudi terdengar begitu renyah, penuh kemenangan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Ada bunyi denting gelas yang beradu, seolah mereka sedang merayakan sebuah pencapaian besar. Tentu saja, ibu sudah muak melihat istrimu itu berlaga kuasa hanya karena dia punya harta peninggalan orang tuanya, sahut Ibu Sari mertuaku dengan nada yang penuh racun. Besok, mobil mewah yang sering dia pamerkan itu akan kita bawa ke Makel di Jalan Cilikriwut. Ibu sudah mengatur semuanya. Surat-suratnya sudah kamu amankan, kan? Sudah, Bu. Aman di dalam tas kerjaku. Jawab Rudi tertawa puas. Besok mobil itu kita jual. Harganya masih tinggi. Uangnya bisa kita pakai untuk melunasi hutang judi bola milikku dan sisanya untuk modal usaha Rina. Setelah hartanya habis, kita jadikan dia pembantu di rumah ini. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Dia akan berlutut memohon pada kita hanya untuk sesuap nasi. Rina ikut tertawa. Suara tawanya melengking menyakitkan telinga. Iya, Kak. Aku sudah tidak sabar melihat wajah sombongnya berubah jadi kusam karena setiap hari menggosok lantai dan mencuci bajuku. Biar dia tahu rasa. Menjadi menantu di keluarga ini bukan berarti dia bisa menguasai kita selamanya. Di balik pintu, jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. Sebelum akhirnya berpacu dengan kencang. Dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Bukan karena takut, melainkan karena amarah yang mendidih secara perlahan. Rudi, laki-laki yang kucintai, yang dulu datang dengan wajah memelas saat bisnis ayahnya bangkrut, kini sedang merencanakan kehancuranku bersama keluarganya. Mereka tidak tahu bahwa mobil mewah itu hanyalah butiran debu dari kekayaan yang sebenarnya aku miliki. Mereka juga tidak tahu bahwa setiap jengkal tanah dan beton bangunan rumah ini masih atas namaku. Aku menyandarkan punggungku ke dinding, memejamkan mata rapat-rapat. Bayangan saat aku membantu Rudi bangkit, memberinya posisi di salah satu perusahaan distribusi kayu milik mendiang ayahku, dan membiarkan keluarganya tinggal di sini, berputar seperti film tua yang menyakitkan. Mereka menganggap diamku sebagai kelemahan. Mereka menganggap kebaikanku sebagai kebodohan. Kita umumkan besok siang, saat orang maklar itu datang. Suara Rudi kembali terdengar. Lebih pelan, namun tetap penuh penekanan. Kita sita ponselnya. Kita kunci dia di dalam kamar belakang. Jika dia melawan, dia harus sadar bahwa kekuasaannya sudah berakhir. Aku menarik napas panjang, mencoba menstabilkan gemetar di tanganku. Baiklah, jika itu permainan yang mereka inginkan. Mereka mengira besok siang akan menjadi hari kemenangan mereka. Hari di mana mereka bisa merampas harga diriku. Namun mereka lupa bahwa aku adalah putri dari seorang pengusaha besar yang dibesarkan di tengah kerasnya persaingan bisnis di Kalimantan. Aku tidak akan menangis. Air mataku terlalu mahal untuk orang-orang seperti mereka. Aku berjalan berjinjit menuju kamar kerja rahasia yang tersembunyi di balik ruang pakaianku.
Di sana, aku menyalakan komputer Jinjit dan mulai melakukan beberapa panggilan singkat namun krusial. Aku menghubungi asisten pribadiku yang selama ini mengelola aset-asetku di luar pengetahuan keluarga Rudy. Halo, siapkan tim hukum dan pihak keamanan besok jam siang di rumah. Bawa semua dokumen kepemilikan aset yang sah. Dan satu lagi, hubungi pihak bank untuk membekukan semua rekening tambahan yang digunakan oleh Rudy. Ucapku dengan suara datar, sedingin es yang membeku. Malam itu di bawah remang lampu kamar, aku tidak tidur. Aku duduk di tepi jendela menatap lampu-lampu kota Palangaya yang berkelap-kelip di kejauhan. Besok, saat matahari mencapai puncaknya di atas garis khatulistiwa, aku akan memastikan bahwa tawa yang mereka ledakkan malam ini akan berubah menjadi jeritan keputusasaan. Mereka menginginkan mimpi indah, tapi aku sudah menyiapkan sebuah mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Satu persatu potongan rencana kuat. Aku membayangkan wajah Rudy saat menyadari bahwa kunci mobil yang dia pegang hanyalah sebuah replika, dan surat-surat di tasnya hanyalah tumpukan kertas tanpa nilai. Aku membayangkan wajah mertuaku saat menyadari bahwa rumah yang dia bangga-banggakan ini akan segera tertutup rapat bagi mereka. Drama ini baru saja dimulai, dan aku adalah sutradaranya. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden sutra di kamar utama, menyinari wajahku yang tetap tenang, meski semalam suntuk aku tidak memejamkan mata. Aku bangkit, merapikan diri dengan saksama, mengenakan pakaian rumah yang tampak biasa, namun fungsional. Hari ini adalah hari di mana sandiwara mereka akan mencapai puncaknya. Dan aku harus memastikan peranku sebagai istri yang tidak tahu apa-apa, dimainkan dengan sempurna. Aku melangkah menuju ruang makan. Aroma nasi kuning dan kopi tercium kuat. Sebuah pemandangan yang langka, karena biasanya akulah yang harus menyiapkan semuanya. Pagi ini, Ibu Sari dan Rina tampak sangat sibuk di dapur. Sesekali mereka berbisik sambil tertawa kecil. Saat melihatku datang, tawa itu seketika berhenti, digantikan dengan raut wajah yang dibuat-buat ketus. "Oh, sudah bangun rupanya sang nyonya besar. Duduklah, nikmati sarapan terakhir yang dibuatkan oleh calon majikanmu," ujar Ibu Sari dengan nada sarkasme yang kental. Ia meletakkan sepiring nasi di depanku dengan kasar, hingga butiran nasinya berhamburan ke meja. Rudy turun dari tangga dengan kemeja yang rapi, tampak sangat bersemangat. Ia mencium keningku, sebuah kecupan yang biasanya terasa hangat, namun kini terasa seperti kerumunan semut api yang membakar kulitku. Aku merasakan mual yang luar biasa. Namun aku memaksakan sebuah senyuman tipis yang terlihat lemah. "Sarah, sayang, hari ini aku butuh kunci mobilmu. Aku ingin membawanya ke bengkel untuk pengecekan rutin. Kamu di rumah saja ya, temani ibu dan Rina. Tidak usah keluyuran," kata Rudy sambil menyuap nasi dengan lahap. Matanya tidak berani menatap langsung ke mataku. Dia sedang berbohong, dan dia tahu itu. "Tapi Rudy, aku ada janji dengan teman-temanku di pusat perbelanjaan siang ini. Aku butuh mobil itu," jawabku mencoba memancing reaksi mereka. Rina tiba-tiba menggebrak meja. "Janji apa? Main terus kerjaannya? Mulai hari ini tidak ada lagi jalan-jalan. Kamu lihat lantai rumah ini sudah mulai berdebu. Setelah sarapan, kamu harus mengepel seluruh ruangan. Jangan sampai ada satu pun sudut yang terlewat. Kalau tidak selesai, jangan harap bisa makan siang." Aku menunduk pura-pura gemetar. "Rina, kenapa kamu bicara begitu? Aku ini kakak iparmu." "Kakak ipar, sebentar lagi sebutanmu hanyalah pelayan." "Sudah Rudy, ambil saja kuncinya di atas meja riasnya. Dia tidak akan berani melawan," timpal Ibu Sari sambil melirikku dengan tatapan merendahkan yang sangat tajam. Rudy berdiri, mengabaikan protes kecilku dan melangkah menuju kamarku. Aku tahu, dia akan menemukan kunci cadangan yang sengaja aku letakkan di sana. Kunci yang tampilannya sangat identik, namun sebenarnya sudah aku tukar dengan kunci mobil lama yang sudah hancur mesinnya. Aku juga membiarkan dia mengambil map berisi dokumen yang dia kira adalah surat kepemilikan mobil, padahal itu hanyalah salinan yang sudah aku manipulasi secara digital. Setelah Rudy pergi ke arah kamarku, Rina mendekatiku dan mendorong pundakku. "Ayo, tunggu apa lagi? Ambil ember dan kain pel di belakang. Jangan manja. Kamu pikir kecantikanmu itu bisa menghasilkan uang. Tanpa harta orang tuamu, kamu itu nol besar."
Aku berdiri perlahan memandangi wajah Rina yang penuh kebencian. Gadis ini yang selama ini biaya kuliah dan gaya hidupnya aku tanggung sepenuhnya, kini berani mengusirku dari tempat dudukku sendiri. Aku berjalan menuju bagian belakang rumah tanpa sepatah kata pun. Di sana, di dekat ruang cuci, aku mengambil peralatan kebersihan sambil menggerakkan kain pel di atas lantai marmer yang dingin. Aku melirik jam tangan pintarku. Pukul 10 pagi, tim hukumku sudah memberikan pesan singkat bahwa mereka sedang berada di perjalanan dari Banjarmasin menuju Palangkaraya untuk membawa berkas-berkas pengadilan yang asli. Di ruang tengah, aku mendengar Rudi berteriak girang. "Dapat Bu Rina, aku pergi dulu ke Jalan Cilikriwut untuk menemui Pak Broto si Maklen itu. Dia sudah menyiapkan uang tunai miliar untuk mobil ini. Kita akan kaya mendadak. Hati-hati di jalan, Rudi. Jangan lupa belikan ibu kalung emas baru sepulangnya nanti," teriak Ibu Sari, melepaskan keberangkatan anaknya. Aku terus mengepel membiarkan peluh membasahi keningku. Aku ingin mereka merasakan kemenangan ini sedalam mungkin, agar saat jatuh nanti, rasa sakitnya akan terasa berkali-kali lipat. Ibu Sari kemudian duduk di sofa ruang tamu sambil mengangkat kakinya ke atas meja, memerintahkanku untuk memijat kakinya. "Sini Sarah, jangan cuma mengepel, pijat kaki ibu." Rasanya pegal sekali setelah menyiapkan rencana besar ini, perintahnya dengan tawa yang menghina. Aku mendekat, berlutut di bawah kakinya dan mulai memijat perlahan. Di dalam hati, aku menghitung mundur waktu. Siang nanti, saat Rudi mencoba menyalahkan mesin mobil itu di hadapan pembeli, atau saat dia menyadari bahwa rekening banknya telah kosong melompong, itulah saat aku akan berhenti menjadi pelayan dan kembali menjadi ratu di rumah ini. "Ibu senang sekali ya hari ini?" tanyaku dengan suara yang dibuat serak, seolah ingin menangis. "Sangat senang Sarah. Sangat senang karena akhirnya sampah di rumah ini mulai dibersihkan," jawabnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku tersenyum dalam diam. "Benar ibu, sampah memang harus dibersihkan, dan aku baru saja memulai proses pembuangannya ke tempat yang seharusnya." Kehancuran, keringat dingin membasahi pelipisku saat jemariku terus memijat kaki Ibu Sari yang kasar. Di dalam rumah yang sejuk karena pendingin ruangan ini, hatiku justru terasa membara seperti api unggun di tengah hutan belantara Kalimantan. Ibu mertuaku itu sesekali mendengus puas, tangannya asyik mengusap-usap layar ponsel. Mungkin sedang menghitung dalam kepala berapa banyak perhiasan yang akan ia beli dengan uang hasil menjual hartaku. Pikiranku melayang jauh ke belakang. Ke masa di mana mendiang ayah membangun kerajaan bisnis distribusi kayu dan rotan di pinggiran Sungai Kahayan. Beliau selalu berpesan, "Sarah, orang mungkin akan melihat kelembutanmu sebagai kelemahan. Tapi pastikan kamu memiliki cakar yang tajam di saat mereka mencoba menerkamu." Ayah melatihku untuk memahami setiap inci hukum bisnis dan kepemilikan aset sebelum ia tiada. Rudi dan keluarganya hanya tahu bahwa aku adalah anak tunggal kaya raya yang manja. Mereka tidak pernah tahu bahwa aku memegang lisensi penuh atas seluruh jaringan gudang di area pelabuhan dan beberapa konsesi lahan yang sah. "Kenapa diam saja? Pijat yang kuat. Kamu ini tidak ada gunanya sekali," bentak Ibu Sari membuyarkan lamunanku. "Maaf Bu, saya hanya lelah," jawabku lirih, sengaja memasang wajah kuyu. "Lelah? Baru juga mengepel lantai bawah. Kamu harus membiasakan diri. Besok-besok kamu juga harus mencuci mobil-mobil yang tersisa dan merawat kebun di depan. Kami tidak mau lagi membayar tukang kebun. Uangnya lebih baik untuk tabungan Rina," ucapnya tanpa sedikit pun rasa iba. Rina yang sedang asyik bersuah foto di sofa seberang menyahut dengan nada sinis. "Benar itu Bu? Oh iya Sarah, nanti sore cuci semua baju pestaku ya. Aku mau pakai untuk acara tunangan temanku besok malam. Pakai tangan, jangan pakai mesin cuci, nanti kainnya rusak." Aku hanya mengangguk patuh. Di balik kepatuhan itu, aku teringat berangkas rahasia di dalam lemari yang tertutup dinding kayu jati. Di sana tersimpan bukti-bukti otentik bahwa Rudi telah memalsukan tanda tanganku untuk beberapa dokumen pinjaman bank setahun yang lalu. Selama ini aku diam, memantau seberapa jauh ia akan mengkhianatiku. Aku memberinya kesempatan untuk berubah, memberikan cinta yang tulus. Namun yang kudapatkan justru rencana pembuangan yang begitu keji. Suara deru mesin mobil di luar pagar menandakan Rudi sedang bersiap pergi. Aku tahu dia sedang berusaha menyalahkan mobil mewah yang ia incar. Namun, aku sudah meminta sopir kepercayaanku yang sudah kupecat secara formal, tapi tetap bekerja secara rahasia untukku. Untuk mencabut salah satu komponen kecil pada sistem kelistrikan mobil itu pagi-pagi sekali. Rudi akan kesulitan, tapi dengan sedikit paksaan,
Mobil itu mungkin akan menyala hanya untuk mati total tepat saat ia sampai di hadapan sang pembeli. Rudi sudah berangkat, gumam Ibu Sari dengan mata berbinar. Rina, coba telepon kakakmu. Tanya sudah sampai mana dia. Ibu sudah tidak sabar ingin melihat saldo rekening kita bertambah. Rina segera menghubungi Rudi. Halo kak, bagaimana? Sudah di jalan? Si P. Jangan lupa ya, ponsel Sarah harus tetap kita sita kalau dia macam-macam. Tadi dia sempat pegang ponsel tidak? Ibu Sari melirik ke arah saku dasterku yang kosong. Ponselnya sudah ibu ambil tadi saat dia di kamar mandi. Dia tidak bisa minta tolong pada siapapun sekarang. Mereka tertawa bersama. Suara tawa yang sangat akrab di telingaku belakangan ini. Namun hari ini terdengar seperti musik pengiring untuk sebuah pemakaman. Pemakaman bagi martabat mereka sendiri. Mereka benar-benar mengira aku adalah burung dalam sangkar emas yang sayapnya sudah dipatahkan. Mereka lupa bahwa sangkar ini adalah milikku, dan akulah yang memegang kuncinya. Bu, aku mau ke dapur sebentar untuk minum. Izinkanku dengan suara gemetar yang dibuat-buat. Sana, cepat kembali. Setelah ini bersihkan gudang di belakang. Perintah Ibu Sari. Aku berjalan ke dapur, mengambil segelas air dan menatap ke arah halaman belakang yang luas. Di balik pohon rambutan yang rimbun, aku melihat bayangan seseorang. Itu adalah asisten pribadiku yang sudah masuk melalui pintu belakang atas seizinku sebelumnya. Ia memberikan isyarat jempol. Semua berkas sudah siap. Pihak bank sudah mengonfirmasi bahwa seluruh aset Rudi yang bersumber dari rekening bersama telah dibekukan, termasuk kartu kredit yang saat ini mungkin sedang ia banggakan di depan maklar mobil itu. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara Palangaya yang semakin panas. Jam dinding menunjukkan pukul 11:15. Hanya tinggal beberapa langkah lagi sebelum badai yang sesungguhnya menghantam rumah ini. Rudi akan segera menyadari bahwa mobil yang ia bawa bukan lagi sebuah aset, melainkan beban hukum yang berat. Dan Ibu Sari beserta Rina akan segera menyadari bahwa kursi yang mereka duduki saat ini bukan lagi milik mereka untuk selamanya. Bersiaplah Sarah, bisikku pada diri sendiri di depan cermin dapur. Waktunya menunjukkan pada mereka bagaimana cara seorang ratu menghancurkan para pengkhianat. Di ruang tengah, Ibu Sari dan Rina mulai sibuk membagi-bagi hayalan. Mereka membicarakan katalog perhiasan dari sebuah toko emas terkenal di Jalan Ahmad Yani, seolah uang miliar sudah ada di genggaman. Aku kembali dari dapur dan mulai berlutut untuk menggosok lantai di dekat kaki mereka, membiarkan diriku terlihat sehina mungkin. Aku ingin mereka merasa berada di puncak dunia sebelum aku menarik paksa tanah tempat mereka berpijak. Lihat dia, Bu, ejek Rina, sambil ujung sepatunya menyentuh bahuku. Dulu dia begitu angkuh dengan tas-tas bermereknya, sekarang dia bahkan tidak berani menatap mata kita. Ternyata benar kata orang, uang adalah harga diri, tanpa uang, Sarah ini cuma ampas kelapa. Ibu Sari tertawa renyah, menyesap kopinya dengan gaya yang dibuat-buat elegan. Itulah gunanya otak. Rina Rudi itu cerdas. Dia tahu cara mengambil apa yang seharusnya menjadi milik suami. Di Kalimantan ini, laki-laki harus berkuasa. Sarah ini terlalu sombong karena merasa punya Rudian. Dia lupa kalau dia sudah menjadi milik keluarga kita. Sementara mereka sibuk menghinaku, di dalam saku rahasia di balik kain pel, sebuah perangkat penyadap suara kecil terhubung ke telinga kiriku melalui alat pendengar nirkabel yang tersembunyi di balik rambut. Aku bisa mendengar percakapan Rudi di seberang sana. Dia sudah sampai di sebuah ruko di kawasan Jalan Cilikriwut. Tempat maklar mobil bernama Pak Broto menunggu. Ini surat-suratnya, Pak. Mobilnya ada di depan. Masih mulus, jarang dipakai istri saya. Suara Rudi terdengar penuh percaya diri melalui alat itu. Tunggu sebentar, Mas Rudi. Saya cek dulu nomor rangka dan keaslian surat-suratnya. Sahut suara pria yang berat yang aku kenal sebagai Pak Broto. Orang yang sebenarnya sudah bekerja sama denganku sejak 2 hari lalu. Aku terus menggosok lantai dengan gerakan memutar, menghitung detik demi detik. Di ruang tengah, ponsel Rina tiba-tiba berdering. Itu panggilan dari Rudi. Wajah Rina berbinar. Ia segera menyalakan pelantang suara agar ibunya bisa ikut mendengar kabar gembira itu. "Bagaimana, Kak? Sudah cair uangnya?" tanya Rina tidak sabar. Namun, suara Rudi di seberang sana tidak terdengar gembira. Suaranya gemetar dan penuh kepanikan. "Rina, berikan ponselnya ke ibu. Ada masalah besar di sini." Ibu Sari langsung merebut ponsel itu.
Ada apa, Rudi? Jangan bikin ibu jantungan, Bu. Orang maklar ini bilang surat-surat yang kubawa palsu. Dia bilang nomor mesinnya tidak cocok dengan yang ada di dokumen. Dan yang lebih parah, saat dia mencoba menyalakan mobilnya kembali, mesinnya berasap dan meledak kecil di bagian kelistrikan. Pak Broto marah besar. Dia menuduhku ingin menipunya dengan mobil rongsokan. Wajah Ibu Sari yang tadinya kemerahan karena bedak tebal, seketika berubah pucat pasi. Apa? Mana mungkin? Kamu sendiri yang mengambil surat itu dari kamar Sarah. Aku tidak tahu, Bu. Sekarang dia mengancam akan melaporkanku ke polisi atas dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Aku mencoba membayar uang tutup mulut pakai kartu kreditku, tapi kartu itu ditolak. Semua rekeningku tidak bisa diakses, katanya dibekukan oleh bank. Teriak Rudi frustrasi. Suara latar belakang menunjukkan keributan, suara pintu mobil yang dibanting, dan makian pria lain. Rina melompat berdiri. Wajahnya penuh ketakutan. Kak, coba pakai kartu yang satunya, yang dari tabungan bersama. Sudah, semuanya mati. Rina, tanyakan pada perempuan sialan itu, apa yang dia lakukan? Rudi berteriak histeris sebelum sambungan telepon terputus. Perlahan, aku berhenti menggosok lantai. Aku bangkit berdiri dengan tenang, tanpa ada lagi binar kesedihan atau ketakutan di mataku. Aku merapikan rambutku dan menatap Ibu Sari serta Rina dengan senyuman yang paling dingin yang pernah mereka lihat. Kenapa wajah kalian pucat begitu? Tanyaku dengan suara datar, namun tajam. Bukankah ini hari kemenangan kalian? Ibu Sari gemetar hebat. Telunjuknya menunjuk ke arahku dengan goyah. Kamu sudah tahu kamu menjebak anakku, hah? Apa yang kamu lakukan pada surat-surat itu, Sarah? Aku tidak melakukan apa-apa, Ibu Mertua yang terhormat. Jawabku sambil berjalan menuju sofa, lalu duduk dengan santai di kursi yang tadi diduduki Ibu Sari. Aku hanya meletakkan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Surat yang Rudi ambil memang palsu, karena yang asli sudah lama aku simpan di brankas bank dan mobil itu. Oh, itu memang sudah waktunya istirahat. Rina menerjang ke arahku, hendak menjambak rambutku. Dasar wanita ular. Kembalikan akses rekening kakakku. Sebelum tangannya menyentuhku, aku menangkap pergelangan tangannya dengan cengkraman yang kuat, hingga dia meringis kesakitan. Jangan sekali-kali menyentuhku dengan tangan kotormu, Rina. Mulai detik ini, setiap sen yang masuk ke perutmu adalah hutang yang harus kamu bayar. Dan soal Rudi, dia sedang berurusan dengan hukum sekarang. Pemalsuan dokumen adalah tindak pidana yang serius di kota ini. Aku melepaskan tangan Rina hingga dia terjerbab ke lantai. Di luar rumah, suara sirine mobil polisi mulai terdengar mendekat. Bercampur dengan deru beberapa mobil mewah hitam yang aku kenal sebagai tim hukum dan pengawalku. Siang yang membara di Palangkaraya baru saja dimulai. Dan kali ini, akulah yang memegang kendali atas api tersebut. Suasana di ruang tamu yang tadinya dipenuhi tawa kemenangan, kini berubah menjadi mencekam. Suara sirine yang semakin mendekat, membuat Ibu Sari limbung. Ia harus berpegangan pada pinggiran meja jati untuk tetap berdiri. Wajahnya yang biasa penuh keangkuhan, kini tampak seperti kertas kusut. Sementara itu, Rina masih terduduk di lantai, menatapku dengan tatapan yang bercampur antara kebencian mendalam dan ketakutan yang mulai menjalar. Sarah, apa-apaan ini? Suruh polisi itu pergi. Kamu tidak boleh melakukan ini pada suamimu sendiri. Teriak Ibu Sari dengan suara parau, ia mencoba mendekatiku, kali ini dengan nada yang sedikit memelas. Namun, aku tetap bergeming di kursi kebesaranku. Suamiku, aku tertawa kecil. Sebuah tawa pendek yang tidak mencapai mataku. Maksud ibu laki-laki yang semalam berencana menjual hartaku dan menjadikanku pembantu di rumahku sendiri. Oh ibu, sepertinya ibu lupa siapa yang sebenarnya memberi makan keluarga ini selama 3 tahun terakhir. Pintu depan terbuka dengan kasar.
Rudy masuk dengan wajah yang berantakan. Keringat bercucuran di pelipisnya. Kemeja rapinya kini tampak kusam dan kancing atasnya terlepas. Di belakangnya 2 orang pria berbadan tegap dengan seragam safari hitam mengikuti dengan langkah tegap. Mereka bukan polisi, melainkan tim keamanan dari perusahaan distribusi kayu milik keluargaku yang selama ini kupasang untuk memantau gerak-gerik Rudy. "Sarah, apa yang kamu lakukan?" Rudy berteriak, suaranya pecah. "Kenapa orang-orang ini membawaku pulang seperti pencuri? Dan kenapa kartu-kartuku tidak bisa dipakai?" "Pak Broto bilang, aku menipunya. Kamu sengaja kan? Kamu menukar surat-surat itu." Aku berdiri perlahan, melangkah mendekati Rudy. Setiap ketukan sepatuku di atas lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi harga dirinya. Aku berhenti tepat di depan suamiku, menatap lurus ke dalam matanya yang gelisah. "Aku tidak menukar apapun, Rudy. Aku hanya membiarkanmu mengambil apa yang kamu anggap milikmu. Kamu yang memilih untuk mencuri dari tas istrimu. Kamu yang memilih untuk memalsukan tanda tanganku di surat kuasa penjualan itu. Jadi, siapa yang sebenarnya penipu di sini?" Rudy terdiam. Mulutnya menganga, namun tidak ada kata yang keluar. Ia menoleh ke arah ibunya, mencari dukungan. Namun Ibu Sari hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan, gemetar melihat 2 pria tegap yang berjaga di pintu. "Oh, dan soal rekeningmu," lanjutku sambil mengambil ponselku yang tadi disita Ibu Sari, yang ternyata sudah diambil kembali oleh asistenku saat keributan terjadi. "Aku sudah mencabut semua aksesmu sebagai direktur operasional di perusahaan." Kamu tahu kenapa? Karena audit internal pagi ini menemukan adanya penggelapan dana sebesar 2 miliar rupiah yang kamu alirkan ke rekening pribadimu dan adik kesayanganmu ini. Rina terperanjat. Wajahnya pucat pasi. Itu bohong. Aku tidak tahu apa-apa." "Benarkah?" Aku mengeluarkan selembar kertas dari saku dasterku. Sebuah salinan mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana konsisten ke rekening Rina selama 6 bulan terakhir. "Lalu bagaimana kamu menjelaskan tas-tas mewah dan liburanmu ke Bali bulan lalu?" "Rina, ayahmu sudah lama tidak mengirim uang, dan kakakmu tidak punya gaji sebesar itu." Rudy mencoba meraih tanganku. Wajahnya berubah memelas. "Sarah, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku hilaf. Aku hanya ingin kita punya modal usaha sendiri. Aku tidak bermaksud menjadikanmu pembantu. Itu hanya gurauan semalam." Gurauan yang terdengar sangat tulus saat kalian tertawa di atas penderitaanku. Potongku tajam. "Jangan berakting, Rudy. Itu menjijikan. Siang ini, panas Palangkaraya akan terasa jauh lebih membakar dari yang kamu bayangkan. Karena sebentar lagi, bukan hanya mobil itu yang hilang dari hidupmu, tapi juga martabatmu sebagai seorang laki-laki." Aku memberi isyarat kepada salah satu pengawal. Pria itu maju dan menyerahkan sebuah map merah padaku. Aku membukanya dengan perlahan, menikmati setiap detik ketegangan yang menyelimuti ruangan itu. Di luar, cuaca memang sedang sangat terik, namun di dalam sini, aku merasa sangat dingin. Badai yang sesungguhnya baru saja mencapai gerudi pantai. Dan keluarga parasit ini tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ku mengeluarkan selembar dokumen dari dalam map merah tersebut dan meletakkannya di atas meja kopi. Ibu Sari dan Rina berebut untuk melihatnya, sementara Rudy terpaku seolah kakinya telah tertanam di lantai. Di sana tertera lambang resmi kantor pertanahan dan notaris terkemuka di Palangkaraya. Itu bukan sekedar surat kepemilikan mobil, melainkan sertifikat hak milik rumah yang sedang kami pijak. Kalian selalu merasa rumah ini adalah benteng pertahanan kalian. "Tempat kalian bisa memerintahku sesuka hati," ucapku sambil menatap plafon tinggi rumah ini. "Tapi coba periksa nama yang tertera di sana. Sejak sebulan yang lalu, rumah ini sudah bukan lagi milik keluarga besar Rudy, dan bukan juga milikku secara pribadi. Aku telah memindahkannya ke dalam yayasan keluarga ayahku, di mana aku adalah pemegang tunggal hak kelola." Rudy merampas kertas itu. Matanya membelalak membaca budi demi budi. Kamu mengalihkan kepemilikan rumah ini tanpa memberitahuku. Aku suamimu, Sarah. Aku punya hak atas harta Gonogini." Aku tertawa. Kali ini lebih keras. "Harta Gonogini, Rudy. Rumah ini adalah harta bawaan dari ayahku. Kamu tidak punya hak sepeser pun. Dan jangan lupa, tanda tanganmu ada di surat perjanjian pranikah yang dulu kamu tanda tangani dengan sangat antusias karena kamu pikir aku akan selalu membiayai hidupmu. Di sana disebutkan dengan jelas, hartaku adalah hartaku,
dan hutangmu adalah hutangmu. Wajah Rudi berubah dari pucat menjadi merah padam karena amarah yang bercampur malu. Di hadapan para pengawal dan asisten pribadiku, ia merasa dikuliti hidup-hidup. Namun kejutan yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku memberikan isyarat pada asistenku yang kemudian menyerahkan sebuah tablet digital. Dan satu hal lagi, kataku sambil menggeser layar tablet itu untuk menunjukkan sebuah rekaman video. Kalian pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan di belakangku? Ini adalah rekaman dari kamera tersembunyi yang kupasang di ruang kerja 2 minggu lalu. Di sini, terlihat jelas, Ari sedang mencoba membobol brankas pribadiku dan Ibu Sari membantu memberikan kode yang ia tembak-tebak. Dalam video itu, terlihat betapa rakusnya mereka. Ibu Sari tampak menggeledah laci-laciku sambil meludah ke lantai, menghinaku dengan sebutan sapi perah yang sebentar lagi akan disembelih. Rina terlihat mencoba mencuri beberapa perhiasan kecil dari kotak riasku. "Ini pencemaran nama baik, kamu menjebak kami di rumah kami sendiri," teriak Ibu Sari, suaranya melengking hingga ke halaman depan. "Ini bukan rumah kalian lagi," balasku tenang. Sejak pukul 10 tadi pagi, tim hukumku telah mendaftarkan gugatan cerai dan laporan kepolisian atas dugaan pencurian dalam keluarga serta penggelapan dana perusahaan. Dan karena rumah ini milik yayasan, aku sudah mengeluarkan surat perintah pengosongan. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengepak pakaian kalian, hanya pakaian. Barang lain yang kalian beli dengan uang perusahaan atau uangku tetap di sini. Rina mulai menangis histeris. "Kak Rudi, lakukan sesuatu. Kita tidak bisa diusir begitu saja. Cuaca di luar sangat panas. Kita mau tinggal di mana?" Rudi mencoba menerjangku, mungkin ingin menggunakan kekerasan fisik sebagai upaya terakhirnya. Namun dengan sigap, 2 pengawal tegap di belakangnya langsung memelintir tangannya ke belakang dan menekannya ke sofa. Rudi mengerang kesakitan. Wajahnya terbenam di bantal kursi yang dulu ia duduki dengan penuh kesombongan. "Lepaskan aku, Sarah. Kamu akan menyesal. Aku ini suamimu," teriak Rudi tersengal-sengal. "Dulu, Rudi. Dulu sekali," bisiku sambil berdiri di sampingnya. "Sekarang kamu hanyalah seorang tersangka. Dan untuk Ibu dan Rina, silahkan mulai berkemas. Jika dalam 1 jam kalian belum keluar dari gerbang rumah ini, pihak keamanan akan menyeret kalian keluar ke jalan raya." Aku berbalik, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah Sungai Kahayan. Di kejauhan, hutan Kalimantan tampak tenang. Kontras dengan badai kehancuran yang baru saja aku ledakan di dalam ruangan ini. Aku merasa beban berat yang selama ini menhimpit bahuku perlahan terangkat. Tawa mereka semalam kini telah berubah menjadi isak tangis dan makian yang tak lagi punya taring. 1 jam yang kuberikan terasa seperti waktu eksekusi yang paling lambat, sekaligus paling menyiksa bagi mereka. Di tengah panasnya udara Palangaya yang mencapai puncaknya, rumah ini dipenuhi oleh suara gaduh yang memuakkan. Ibu Sari dan Rina berlarian dari satu kamar ke kamar lain, mencoba memasukkan sebanyak mungkin pakaian ke dalam koper plastik murah yang mereka temukan di gudang. Aku berdiri di koridor lantai atas, menyilangkan tangan, mengawasi setiap gerak-gerik mereka seperti seorang elang yang mengintai mangsa yang sedang sekarat. "Itu tasku, jangan ambil itu," teriak Rina saat salah satu staf keamananku menarik sebuah tas bermerek dari tangannya. "Nona, ini dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan atas nama Ibu Sarah. Sesuai instruksi, ini tetap tinggal," jawab pria itu dengan suara berat tanpa ekspresi. Rina menjerit frustasi, kakinya menghentak-hentak lantai marmer. Wajahnya yang biasa dipoles riasan tebal kini luntur oleh air mata dan keringat, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Sementara itu, Ibu Sari tertatih-tatih menggeret koper besarnya. Ia sempat berhenti di depanku, menatapku dengan mata yang memerah karena amarah dan penghinaan yang tak tertahankan. "Kamu pikir kamu sudah menang, Sarah? Kamu mengusir mertuamu sendiri ke jalanan seperti anjing. Di mana hati nuranimu? Kamu akan dikutuk oleh seluruh warga kota ini," terangnya dengan suara bergetar. Aku turun 1 anak tangga membuat posisiku sedikit lebih tinggi darinya. "Hati nurani, Bu. Di mana hati nurani Ibu saat semalam merencanakan untuk menjual mobilku dan menjadikanku pembantu? Di mana hati nurani Ibu saat ikut menikmati uang hasil gelapan Ari sementara aku bekerja keras dari pagi hingga malam di kantor?" Ibu Sari terdiam, mulutnya bergetar, namun tak ada satupun kata yang keluar. Dia tahu bahwa aku telah merekam setiap jengkel pengkhianatannya. Di ruang tamu, Rudi tertuduk lemes di lantai dengan tangan terborgol. Pihak kepolisian dari Polres Palangkaraya akhirnya tiba.
2 petugas berseragam coklat sedang berbicara dengan tim hukumku di depan pintu. Rudy menoleh ke arahku saat aku berjalan mendekat. Matanya menunjukkan kehancuran total. Tidak ada lagi sisa-sisa pria sombong yang tadi pagi mengusap keningku dengan kepalsuan. Sarah, tolong cabut laporannya. Aku janji akan mengembalikan semuanya. Aku akan bekerja keras untukmu. Pintanya dengan suara parau hampir berbisik. Aku berlutut sejenak di hadapannya hanya untuk memastikan dia bisa melihat dengan jelas kilat kemenangan di mataku. Kamu tidak punya apa-apa lagi untuk dikembalikan, Rudy. Bahkan namamu pun sekarang sudah tercemar di seluruh jalan Cilikriwut hingga pelosok Kalimantan Tengah. Orang-orang akan mengenalmu sebagai pria yang mencoba merampok istrinya sendiri. Salah satu polisi maju dan memegang bahu Rudy. Saudara Rudy, Anda kami bawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana. Silahkan ikut kami. Saat Rudy diseret keluar menuju mobil polisi yang terparkir di bawah terik matahari, jeritan Ibu Sari pecah. Ia mengejar anaknya, namun terhalang oleh pagar besi yang kini dijaga ketat oleh orang-orangku. Rina mengikuti di belakang dengan koper-koper yang isinya berhamburan di aspal. Mereka tidak lagi memiliki mobil mewah. Tidak ada lagi pengawal yang membukakan pintu. Yang ada hanyalah tatapan sinis dari para tetangga yang mulai keluar rumah karena keributan itu. Aku berjalan menuju teras depan, berdiri di bawah bayangan pilar rumah yang kokoh. Aku melihat mereka berdiri di pinggir jalan raya, mencoba menghentikan taksi di tengah debu jalanan yang berterbangan. Ibu Sari tampak memaki-maki Rina dan Rina membalasnya dengan teriakan yang sama kerasnya. Keluarga yang semalam bersatu untuk menghancurkanku, kini saling cakar demi menyelamatkan diri masing-masing. Ibu Sarah, panggil asisten pribadiku dari belakang. Semua kunci sudah diganti. Rekening Rudy sudah benar-benar nol. Dan tim hukum sudah menyiapkan berkas perceraian untuk ditandatangani sore ini di hadapan nota Rudy. Aku mengangguk pelan. Aku menghirup napas dalam-dalam, merasakan aroma tanah kering dan hutan yang khas. Rasa sesak yang selama ini menghuni dadaku perlahan menghilang, berganti dengan perasaan lega yang luar biasa. Siang itu, matahari Palangaya memang membakar segalanya. Namun bagiku, api itu telah memurnikan hidupku dari parasit-parasit yang selama ini menghisap darahku. Pembalasan ini mungkin kejam bagi mereka, tapi bagiku ini hanyalah sebuah tindakan keadilan yang tertunda. Aku kembali masuk ke dalam rumah, menutup pintu jati besar itu rapat-rapat, meninggalkan kebisingan dan drama busuk mereka di luar sana. Rumah besar itu mendadak sunyi, sebuah kesunyian yang mewah dan menenangkan. Tanpa suara tawasis Rina atau perintah ketus Ibu Sari, dinding-dinding jati ini seolah kembali bernapas. Aku duduk di ruang tengah, menyesap secangkir teh talas hangat sambil menatap keluar jendela besar. Di sana, di balik pagar besi yang tinggi, kehidupan kota Palangkaraya tetap berdenyut. Namun bagiku, dunia baru saja memulai putaran yang berbeda. Pukul sore, asisten pribadiku kembali masuk dengan membawa map biru. Semua sudah selesai, Bu. Rudy sudah secara resmi ditahan di Polres. Tim hukum juga sudah memastikan bahwa berita mengenai penangkapan ini tidak akan bocor ke media secara berlebihan. Cukup untuk memberi peringatan kepada relasi bisnis kita bahwa dia tidak lagi memiliki wewenang apapun atas aset Anda. Aku mengangguk, lalu meraih pena emas peninggalan ayah dengan tangan yang mantap. Tanpa sedikit pun keraguan, aku membubuhkan tanda tangan di atas berkas gugatan cerai. Cairan tinta hitam itu mengalir di atas kertas, mengakhiri 3 tahun penderitaan yang terbungkus dalam status pernikahan. Saat pena itu kuletakkan kembali, aku merasa seolah-olah sebuah rantai tak kasat mata yang selama ini mengikat pergelangan kakiku baru saja putus. "Apa rencana Ibu selanjutnya?" tanya asistenku dengan nada hormat. Aku berdiri dan berjalan menuju balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke arah jembatan Kahayan yang megah di kejauhan. Aku ingin menata ulang rumah ini, buang semua barang yang pernah mereka sentuh. Sofa ini, tempat tidur di kamar tamu, hingga peralatan makan di dapur. Aku ingin setiap sudut rumah ini bersih dari jejak pengkhianatan mereka. Setelah itu, aku akan berangkat ke kebun sawit kita di dekat Sampit untuk mengecek progres pabrik baru. Aku teringat kembali pada momen semalam saat aku mendengar mereka tertawa.
Mereka mengira aku lembah karena aku mencintai dengan tulus. Mereka mengira aku buta karena aku memilih untuk diam. Namun, di tanah Kalimantan ini, air yang tenang seringkali menyimpan arus yang paling mematikan. Mereka hanya melihat permukaan, tanpa pernah menduga kedalaman dendam yang bisa lahir dari hati seorang wanita yang dikhianati. Sore itu, langit Palangaya berubah warna menjadi jingga kemerahan. Sangat cantik, namun menyimpan kesan yang kuat. Aku melihat sebuah truk pindahan datang untuk mengangkut barang-barang lama yang tidak lagi kuinginkan. Dari kejauhan, aku juga melihat beberapa petugas keamanan memasang papan pengumuman di depan gerbang yang menyatakan bahwa properti ini berada di bawah perlindungan hukum yang ketat. Ponselku bergetar, sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak kukenal, mungkin dari ponsel teman atau kerabat yang dipinjam Rina. "Sarah, tolong, ibu pingsan di pinggir jalan. Kami tidak punya uang bahkan untuk menginap di losmen. Tolong ampuni kami sekali ini saja." Aku menatap pesan itu selama beberapa detik. Tak ada rasa benci yang meluap, tak ada pula rasa iba yang tersisa. Aku hanya merasa kosong. Aku menghapus pesan itu tanpa membalasnya, lalu memblokir nomor tersebut selamanya. Mereka punya tangan dan kaki yang sehat. Mereka punya waktu yang selama ini mereka sia-siakan untuk berfoya-foya. Kini, saatnya mereka belajar bagaimana cara bertahan hidup di dunia nyata yang selama ini aku biayai untuk mereka. Aku melangkah masuk kembali ke dalam kamar, mengambil foto ayah yang ada di atas meja kerja. Aku sudah melakukannya ya. Mahligai ini memang retak. Tapi aku tidak membiarkannya hancur berkeping-keping. Aku sudah menjaga apa yang ayah titipkan. Malam mulai turun menyelimuti bumi Tambun Bungai. Cahaya lampu jembatan mulai menyala, memantul di permukaan sungai yang gelap. Aku menutup gorden kamarku, mematikan lampu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tertidur dengan sangat lelap. Tanpa rasa takut, tanpa kewaspadaan. Dan yang paling penting, tanpa suara tawa pengkhianat di balik pintu jantungku. Esok pagi matahari akan terbit lagi, dan aku akan bangun bukan sebagai korban, melainkan sebagai satu-satunya pemilik takdirku sendiri. Drama ini telah berakhir, dan aku keluar sebagai pemenang tunggal di atas panggung yang dulu mereka sangka milik mereka.